Mari saudara, saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sambil kita mau angkat satu nyanyian. Katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari senangkan hati Tuhan, biar mata kita tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Biar kami boleh terus memandang salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu Tuhan. Ku serahkan kami bawa hidup kami Tuhan. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu senangkan hati-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Yesus. Oh, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biar mata kami terus memandang Engkau. Mataku tertuju padamu Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh saudara. Segenap hidup kami, segenap hidupku ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Oh, ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, mari sampai kita bangkit
berdiri saudara katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi katakan, ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat kasih yang Tuhan sudah curahkan dalam hati kami rata, sehingga dengan kasih-Mu kami belajar untuk mengasihi Engkau kembali. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu senantiasa memperhatikan hidup ini, karena kami adalah milik-Mu yang ditebus dengan darah yang mahal, dan kami selalu mendapat perhatian dan genggaman-Mu Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami tidak sia-sia. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami dapat menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati firman Allah yang senantiasa memberi kami kekuatan. Istimewa di akhir zaman ini Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, di mana dunia sedang bergelora, tapi kami aman dalam perlindungan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Bersama istri saya sampaikan salam. Hari ini kita berada di tema langkah-langkah iman, tapi iman yang disertai pembaruan atau iman dan pembaharuan. Ya, pada kebaktian pendalaman Alkitab yang lalu, saya menyampaikan langkah-langkah iman yang disertai langkah iman pertobatan. Jadi kita menjadi orang beriman, percaya Yesus Kristus, tapi tidak cukup kita berdiri di tempat. Saya percaya kita harus melangkah. Ya, makanya saya katakan di awal tahun kita melangkah dengan iman di tahun baru ini, tetapi kita perlu tahu langkah-langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Pada kebaktian pendalaman Alkitab lalu, iman yang disertai pertobatan. Ya, iman dan pertobatan. Saya ingin sedikit melanjutkan tentang iman dan pertobatan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mengenai iman dan pembaharuan. Ya, Lukas 13 ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 5. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Kalau kamu tidak bertobat. Jadi Tuhan menghendaki pertobatan. Kalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Ya, sekalipun disebut orang Kristen. Tapi kalau tidak bertobat, lanjut dibaca. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam
Ya, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? ya, Tidak, Tidak. kataku kepadamu. ya. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, Nah, kamu semua akan binasa atas cara demikian. ini perkataan diulangi sekali lagi dari ayat 3 dan ayat 5. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian juga. Ya. Jadi Tuhan menghendaki kita orang yang percaya, yang disebut orang beriman pada Kristus, tapi bertobat. Bertobat itu artinya hidup kita berubah. Sama sekali tidak sama dengan dulu. Kita melangkah ke utara, sekarang kita ke selatan. Itu bertobat, berbalik dari dosa. Meninggalkan dosa. Ya. Bahkan saya mau katakan, setiap hari kita perlu bertobat. Karena setiap hari kita masih bisa salah. Dengan kata-kata, dengan pikiran, dengan perbuatan. Nah, kita masih perlu bertobat. Begitu salah, Roh Kudus mengingatkan salah, lalu kita cepat-cepat bertobat. Minta ampun kepada Tuhan supaya darah Yesus itu menyucikan kita dari kesalahan kita. Nah, makanya kita bersyukur. Kita harus belajar meninggikan korban Kristus. Sekarang orang-orang pada kurang mendengar tentang salib, tentang korban. Padahal kita harus bersyukur korban Kristus itu darahnya tercurah. Ya, dan sampai hari ini darah itu berkuasa untuk menguduskan, mengampuni, menghapuskan dosa kita. Kalau kita mengakui kesalahan itu, kita bertobat. Kecuali kita tidak mau mengaku salah. Ya, dan bersyukur kita tidak perlu hidup seperti zaman bangsa Israel itu, zaman perjanjian lama, di mana orang-orang harus membawa persembahan korban binatang, domba, lembu, kambing, burung merpati, burung tekukur. Ya, bisa dibayangkan kalau saudara-saudara datang tiap hari, luar biasa itu, potong kambing, domba, darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dan itu pun tidak bisa menguduskan hati nurani. Ibrani mengatakan berulang-ulang dipersembahkan korban binatang, tapi tidak bisa menguduskan hati nurani kita. Hanya darahnya Yesus Kristus. Jadi manfaatkan darah Kristus itu, hargai darah Yesus, korban Tuhan ini, dan setiap hari baharuilah hidup. Kalau ditemukan salah, bertobat. Ya, karena kita belum sempurna. Jadi kita bersyukur ala darah Yesus. Ibrani 9. Tolong dibaca. Ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Darah Yesus sendiri. Dia tidak bawa domba. Dia imam besar yang membawa darahnya sendiri. Semua imam besar di dunia membawa darah binatang untuk masuk ruang maha kudus. Tapi darah Yesus itu membuat dia bisa masuk ke dalam. Tidak perlu membawa darah binatang. Nah, itu juga yang membuat kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Asal kita mengakui, kita selalu mau bertobat. Tadi saya katakan setiap hari kita harus bertobat. Terus, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus. Betapa itu sangat lebih
tak tertandingi darah Yesus. Lanjut. Yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah Ya. sebagai persembahan yang tak bercacat, Ya, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ya. supaya kita dapat beribadah kepada Allah Ya. yang hidup. Ayat 19. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air Ya. dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Ya. Terus. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian Ya. dengan darah. Darah binatang itu. Terus. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Andai kata Kristus tidak menumpahkan darah, kita mati di dalam dosa. Tidak ada penumpahan darah. Jadi orang Kristen harus menghargai darah Yesus. Salib Tuhan, itu yang termahal. Itu harta. Kalau toh kita punya banyak harta dunia, itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Ya, dengan memberi persembahan saja itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Persembahan uang, emas, harta kita. Hanya darah Yesus yang bisa memberikan kita masuk ke dalam kekekalan. Jadi darahnya anak domba lah. Tinggikan salib, tinggikan korban Tuhan. Ya, jangan tidak mau mengakui dosa. Jangan tidak mau mengakui kesalahan. Jangan tidak mau berdamai. Ya, jangan memasang gengsi untuk pergi memohon maaf. Berdamai. Ini darah Yesus masih tersedia. Makanya manfaatkan waktu bertobat. Tobat itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Orang percaya beriman harus lanjutkan bertobat. Ya. Lukas 19 ayat 7 sampai ayat 10. Tetapi semua orang yang melihat hal itu Ya. bersungut-sungut katanya, Ya. ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, Ya. karena orang ini pun anak Abraham. Kenapa begitu? Karena dia bertobat. Dia kembalikan apa yang dia peras. Ya. Dan dia memberi persembahan. Ya. Dikatakan dia kembalikan 4 kali lipat. Dan setengah dari milik dia berikan pada orang miskin. Berarti Sakeus ini sudah tidak punya. Berarti Sakeus secara harta dunia itu miskin. Tidak punya apa-apa. Tapi dia punya kesukaan yang besar. Karena Yesus ada di dalam rumahnya. Dan Yesus berkata, engkau anak Abraham. Artinya dia beriman seperti Abraham. Tapi juga dia bertobat. Dia bertobat. Jadi Tuhan mengendaki pertobatan. 4 kali ku kembalikan pada orang kuperas. Artinya yang salah, uang yang salah itu dikembalikan. Ya. Lalu yang sisanya itu uang yang tidak salah. Setengah hartanya itu gajinya, ya, pendapatannya apa, itu dipersembahkan kepada orang-orang miskin. Ini Sakeus. Begitu gembira dia
Yesus mau datang ke rumahnya. Orang bersungut-sungut. Tapi Yesus bilang, ini anak Abraham. Jadi percaya, langkah sesudah itu bertobat. Kalau melihat pelajaran tabernakel itu mezbah, korban bakaran. Di situ disembelih binatang korban. Dan mezbah korban bakaran itu menunjuk kepada salib, di mana Yesus tersalib untuk menghapuskan dosa. Ini dari kayu penaga dilapisi tembaga. Tembaga itu bicara penghukuman. Dosa itu harus dihukum. Makanya Yesus mati di kayu salib untuk menerima hukuman. Jadi korban bakaran, mezbah korban bakaran itu menunjuk kepada korban Yesus yang memberikan pengampunan dosa. Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosanya dunia. Tinggikan korban Tuhan. Jangan sia-siakan darah Yesus, jangan sia-siakan perdamaian. Jangan kita tidak suka berdamai. Ada banyak orang tak suka berdamai. Ya, tapi kita diajar malam ini, ya hari ini dan dalam Alkitab, bahwa Tuhan sangat menginginkan pertobatan. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, Ya, tidak ada Tuhan. tidak ada yang menghukum engkau, kata Tuhan pada perempuan yang kedapatan berzina ini. Lalu kata Yesus, Ya, aku pun tidak menghukum engkau. sesungguhnya Tuhan tidak suka menghukum. Terus, Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. jangan berbuat dosa lagi itu artinya bertobat. Tidak mengulangi. Ya, aku juga tidak menghukum. Tuhan bukan Tuhan yang suka menghukum. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, Ya. dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, Bagi Dia yang mengasihi kita, Ya. dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita Ya. oleh darahnya. ini bukan hanya kata satu dosa. Harusnya dosa-dosa kita. Begitu banyak dosa-dosa kita. Menghapus dosa kita dengan apa? Darahnya. Baptis. Dia membaptis kita, menutup kita. Jadi manusia berdosa ini tidak kelihatan lagi. Karena kita seperti ditutup oleh darah Yesus. Dibaptiskan dalam darah Yesus. Luar biasa kasih Tuhan. Kalau orang Kristen ngerti ini, tidak mungkin orang Kristen itu mengabaikan melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, beribadah. Pastilah mereka datang beribadah. Ya, tapi karena orang Kristen tidak mengerti, tidak paham betapa baiknya Tuhan, tak terkirakan, tak terucapkan dengan mulut. Begitu Adam jatuh dalam dosa, dia kunjungi Adam. Adam, di mana kau? Bukan Adam yang kepada Tuhan, karena Adam tidak mampu menghadap Tuhan. Tuhan yang datang. Yesus Allah menjadi manusia, datang ke manusia berdosa supaya manusia bertobat. Yesus yang datang ke rumahnya Sakeus, pemungut cukai, pemeras. Coba, kalau kita memahami ini dengan hati, ya, betapa baiknya Tuhan, maha baik. Kita tidak akan bersungut-sungut. Ibadah lama sedikit, ya, banyak waktu hari Minggu, 1 minggu ini kita beribadah. Kita tidak akan bersungut-sungut. Terlampau besar kasih Tuhan dibandingkan apa yang kita berikan. Tidak ada apa-apanya yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Ya, kasihnya Tuhan baptiskan kita dengan darah. Itu mengalami itu luar biasa. Ya,
bertobat itu masih diserukan sampai sekarang. Kalau saudara baca Wahyu 2, Wahyu 3, di situ ada 7 sidang jemaat. Efesus, Smyrna, Pergamus, ya, dan selanjutnya sampai di Laodikia. Dari 7 jemaat ada 5 jemaat yang disuruh bertobat. Ya, hanya 2 jemaat yang tidak disuruh bertobat. Jemaat Smyrna disuruh tekun setia sampai mati. Saya mau katakan, kesetiaan itu kualitas gereja yang diminta oleh Tuhan. Kesetiaan melayani, kesetiaan beribadah, kesetiaan percaya kita dalam segala hal. Kualitas itu. Kesetiaan seorang suami, kesetiaan seorang istri, kesetiaan seorang pelayan Tuhan. Dan kesetiaan inilah yang dicari. Amsal mengatakan, banyak orang mengatakan aku orang baik. Tapi siapa yang menemukan orang setia, kata Tuhan. Banyak orang mengatakan aku ini orang baik. Kita mencari orang baik, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Kalau kita mengerti, percaya kita itu, lalu kita lanjutkan dengan bertobat. Kita merasakan kasih Tuhan. Kita menghargai darah Yesus. Kita suka perdamaian. Berdamai dengan sesama. Kalau kita tidak berdamai, mau kemana kita beribadah dan melayani, itu toh tidak bisa diterima Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan perdamaian kita. Berdamai. Ya. Disuruh bertobat 5 jemaat. Bayangkan Efesus jatuh dari kasih mula-mula. Bertobat. Ya, bertobat. Jadi kita tahu iman kita harus dilanjutkan dengan apa? Pertobatan. Saya mau melanjutkan. Sesudah langkah bertobat, ya, maka kita harus menjadi orang yang dibaharui. Ini yang orang Kristen rata-rata kurang tahu ini apa itu tentang pembaharuan. Untuk mencapai sasaran, apa itu? Ruang maha suci. Jadi langkah kita step by step. Jadi jadilah orang Kristen yang paham. Saya orang percaya. Selamat. Tapi belum selesai. Harus bertobat. Ya, belum langkah berikut lagi. Harus mengalami satu kehidupan pembaruan. Mati dari hidup lama, bangkit dengan hidup baru, dan mengalami terus yang namanya pembaruan. Itu sebabnya saya lanjutkan hari ini dengan iman yang disertai pembaruan. Ini sangat penting. Ini merubah kita. Ya. Supaya kita kembali seperti Tuhan. Ya, coba kalau gambar tabernakel, pengajaran tabernakel. Kita masuk kerajaan sorga melalui pintu gerbang. Percaya Yesus adalah Tuhan. Kita percaya Yesus adalah Allah yang pernah jadi manusia. Turun sebagai raja di atas segala raja. Yesus datang sebagai manusia hamba yang melayani kita sampai mati di atas kayu salib. Dia tidak lari dari salib. Yesus datang sebagai manusia yang sangat menderita. Dia pun tidak lari dari salib. Sebagai manusia biasa dia takut dengan maut. Bagaimana orang menampar, ya, bagaimana orang memahkotai duri, darah sudah jatuh, mukanya sudah penuh dengan darah, sehingga orang tidak lagi mengenal rupa Yesus. Ya,
Alkitab mengatakan bahwa sampai rupanya tidak dikenal. Begitu buruk rupanya Tuhan, penuh dengan darah, badannya penuh dengan luka. Nah, kita ini balas apa? Ya, kalau kita sangat mengerti ini betapa besarnya kasih Tuhan, korban Yesus, kita akan rajin melayani Tuhan, kita akan rajin pergi ibadah, tembus semua halangan-halangan. Kita suka mau dengar firman di dalam ibadah pendalaman Alkitab, kita haus. Kita mau suka datang menyembah Tuhan di ibadah doa. Kita memanfaatkan waktu yang ada ibadah dalam kesaksian persekutuan, dalam terang Tuhan. Kita suka berdamai dengan sesama kita. Kalau kita mengerti betapa tinggi dalam lebarnya kasih Tuhan, belum itu dia sediakan surga. Luar biasa. Apa artinya semua kekayaan dunia? Apa artinya kekayaan? Nah, Tuhan memanggil kita supaya bukan kita jadi orang kaya, orang ternama, orang segala-galanya. Tidak. Tuhan memanggil kita untuk satu waktu menjadi serupa dia kembali, menghuni kerajaan kekal surga, mengalami kebahagiaan kekal yang tidak bisa kita bayangkan, dan memang kita belum lihat, belum mengalami, makanya diperlukan iman. Iman itu percaya sebelum melihat. Kalau sudah lihat, yang mau percaya ya itu umum. Belum melihat sudah percaya, itu namanya iman. Makanya kita harus tahu, sesudah terima Yesus, saya harus melangkahkan iman saya dalam pertobatan. Itu sudah saya ceritakan pada kebaktian pendalaman Alkitab yang lalu, dan tadi saya sudah mengulangi, menambahkan tentang pertobatan itu dikehendaki Tuhan. Sakeus yang bertobat, wanita berkedapatan berzina bertobat, itu Tuhan senang. Nah, banyak orang Kristen tidak bertobat, sekalipun Kristen tidak masuk dalam surga. Ya, aku orang Kristen tapi tidak bertobat, ya tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Cuma percaya tapi tidak melakukan apa yang dia percayakan. Bahkan banyak orang Kristen tersinggung ketika diajar, ketika dinasihati, tersinggung. Padahal harusnya terima kasih pada Tuhan. Nah, itu orang tersinggung, cepat marah, tuli secara rohani. Tuli. Rohaninya tuli. Tidak mengerti dia. Apalagi kalau sudah orang Kristen lama. Ya, harusnya dia mengerti bahwa Tuhan memang menghendaki saya berubah, saya bertobat. Karena saya belum sempurna. Makanya ada pembaharuan yang kita butuhkan. Sesudah bertobat kita masih butuh itu, pembaharuan. Itu mezbah, korban bakaran, bertobat. Di situ korban binatang. Ya. Nah, itu adalah penggenapannya salib Tuhan, darah Yesus, bukan darah binatang lagi. Langkah berikut ada bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan ini adalah kedudukannya di antara mezbah bakaran dan pintu kemah. Bejana pembasuhan berbicara tentang kelahiran baru, ya, pembaharuan. Bejana pembasuhan ini dibuat dari cermin kaca, dari tembaga yang digosok demikian rupa sampai mengkilap, digunakan oleh perempuan-perempuan. Jadi dalam pembangunan tabernakel, perempuan itu juga terlibat. Tidak boleh diabaikan. Memang ada syarat-syarat hal-hal yang perempuan tidak boleh layani ini,
tidak boleh layani itu. Tetapi perempuan tidak boleh diabaikan. Coba, perempuan yang namanya Maria Magdalena, setelah bertobat, setelah dibebaskan dari kerasukan 7 roh najis, dia melayani Tuhan. Dalam Lukas itu dikatakan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan, salah satunya adalah Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi persembahan perempuan-perempuan ini dari cermin-cermin yang dari tembaga, lempengan tembaga digosok sedemikian rupa jadi bisa bercermin. Ganti apa? Perempuan biasanya suka bersolek. Bukannya tidak bisa berdandan dengan sopan, berdandan dengan, tapi bukan bersolek terus sedemikian rupa sampai tidak dikenal lagi aslinya. Ya. Nah, mereka persembahkan itu cermin-cermin. Untuk apa? Kemudian dibuatkan ya dari cermin mereka dibuatkan pembasuhan dari tembaga yang letaknya di depan pintu kemah. Jadi perempuan itu harus dihargai juga, ya, yang melayani, ya, dihitung. Itu kan bencana pembasuhan persembahan perempuan-perempuan cerminnya. Jadi kalau dipersembahkan masih ada cermin, tidak lagi. Cermin untuk bersolek, boleh berhias diri, boleh. Tidak usah kelebihan. Apalagi merias diri sampai terlambat ke gereja, tambah ibadah. Ya, cukup sederhana, menampilkan aslinya. Ya, makanya dikatakan Amsal, kecantikan itu bohong, kemolekan itu sia-sia. Di dalam surat Petrus dikatakan Tuhan mencari kecantikan batinnya, inner beauty, ya, kecantikan di dalam manusia, batin seorang perempuan yang berdiam diri, sabar, tunduk kepada suami, bukan ngelawan suaminya. Itu kecantikan dari dalam seorang perempuan. Ya, dia berdandang untuk suaminya, sebagus kita, gitu. Bukan dia punya pikiran orang lain melihat, dandanannya tidak, suaminya. Kalau suaminya bilang tidak bagus dandananmu, ya tidak usah lah. Ya, seperti itu. Ya, jadi penjara pembasuhan ini berbicara satu, baptisan air. Apa artinya? Menguburkan hidup lama, bangkit dengan hidup baru. Itu tanda kematian dan kebangkitan. Jadi bejana pembasuhan ini gambaran daripada sekarang kita menggenapkan itu dengan baptisan air. Baptisan air itu artinya mati bersama Tuhan, bangkit dengan yang baru. Roma pasal yang ke-6 ayat 3 sampai ayat 6, atau baca dari ayat 1 sampai ayat 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, Ya. supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya. Sekali-kali tidak. Ya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, itu baptisan air itu artinya dibaptis dalam kematian Kristus. Terus Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, ya, oleh baptisan dalam kematian. jadi itu baptisan air itu menguburkan hidup dosa.
Makanya tenggelamkan di air. Jadi orang mati kalau dikubur, masa kepalanya saja masuk di tanah, kakinya di atas. Orang dikubur itu sesudah ditimbun dengan tanah, gak lihat lagi jasadnya, tidak kelihatan. Demikian juga baptisan air menguburkan hidup berdosa. Jadi sesudah bertobat, hidup dosa itu dikuburkan bersama Kristus dalam kematian. Dan kemudian begitu dia keluar dari air, dia jadi manusia baru. Bangkit. Kematian dan kebangkitan Tuhan. Terus. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Ya. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi hidup baru. Baptisan air itu bicara tentang pembaharuan, hidup baru. Bangkit dari kematian dosa bersama Tuhan. Banyak orang tidak mengerti tentang baptisan. Awalnya saya juga dulu tidak mengerti. Tapi kemudian saya dimengertikan. Ini bukan baptisan gereja A, gereja B, gereja C. Memang kita menuju ke satu iman, satu baptisan, satu. Sekarang baptisannya belum, masih bermacam-macam. Ya, tapi baptisan air itu baptisan di mana kita dikubur. Lah orang mati kalau dikubur kan tidak kelihatan lagi, ditutupi tanah. Demikian juga kita yang dibaptis seperti kubur. Ya, tolong dibaca lanjut. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Nah, menjadi satu tanaman dengan kematiannya Tuhan, ya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan Baru kebangkitannya. kita mengalami kebangkitan. Kebangunan rohani mulai terjadi ketika keluar dari air dan teruskan dengan satu pembaharuan. Tidak berhenti cuma baharu satu kali. Saudara pakai baju baru. Habis itu dicuci. Satu kali saja. Habis itu terus dipakai. Terus dipakai. Satu bulan. Coba. Pakaiannya jadi apa? Bau. Kotor. Ya lah. Mesti dicuci. Nah itu ada fase yang berikut. Sesudah kita baptisan air. Ya sekali. Dikubur bersama Tuhan. Bangkit bersama Tuhan. Terus lanjut. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Itu maksudnya mati bersama Tuhan. Tidak kelihatan lagi waktu dia bangun. Dia sudah jadi manusia baru. Itu baptisan. Bukan karena saya jadi anggota gereja, baptisannya gini. Ya, bukan karena saya orang gereja, wah baptisan sih. Tapi tidak ngerti apa itu baptisan. Baptisan mati bersama Tuhan, bangkit dengan hidup yang baru. Pembaharuan hidup. Sesudah bertobat, mengakui dosa, perlu dikubur dosanya. Baru bangkit dengan satu pembaharuan. Itu kekristenan. Ya, lanjut. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, maksudnya kita sudah mati bagi dosa. Jangan lagi kembali ke dosa. Menghambakan diri. Lanjut. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya. Terus. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi baptisan air menguburkan hidup lama. Terus keluar dari air, bangkit bersama Tuhan, pembaharuan terjadi. Jadi manusia baru. Jadi Kolose 2 mengatakan itu kubur. Ya, coba baca. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dalam baptisan kita dikuburkan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga. Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Keluar dari air baptisan itu kita jadi manusia
baru. Lanjutnya dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Jadi kita mengalami baptisan darah di mezbah bakaran, baptisan air di bejana pembasuhan, pintu kemah kita mengalami baptisan Roh Kudus. Ini baru ada kesaksian, ya, bahwa kita hidup benar, kita adalah orang beriman, ya. Tapi belum berhenti ke situ saja, tidak. Pembaharuan kita harus terus menerus. Lalu saya sudah perumpamakan baju baru, dipakai terus kotor. Harus apa? Dicuci, dibersihkan. Jadi sesudah kita dibaharui dalam bejana pembasuhan itu, ya zaman dulu imam yang mau masuk ke dalam ruang suci melayani, mereka harus cuci tangan dulu di bejana pembasuhan itu, cuci kaki. Tangan ini perbuatan. Kita banyak melakukan perbuatan dosa. Kaki kita, perjalanan hidup kita banyak dikuasai perjalanan dosa. Kita harus dibersihkan. Ya. Jadi perhatikan hidup langkah-langkah iman dari orang percaya. Bertobat, ya, dibasuh oleh darah Yesus, darah yang kekal. Jangan jadi orang Kristen tidak ngerti, cuma jadi orang Kristen tapi tidak mengerti apa-apa. Nah, nanti saudara akan dibodohi oleh setan. Harus mengerti. Makanya belajar Alkitab, mulai membaca, dengar penjelasan. Kalau kita salah ditegur, dinasihati, terima. Jangan gengsinya tinggi. Kamu udah tahu saya siapa ya? Nah, terus marah, tersinggung. Itu namanya tuli rohani. Orang yang cepat marah dengar firman itu tuli rohani. Coba orang kalau tuli tidak dengar, dia apa kamu bilang, dia marah. Ya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita ini senang ada pembaharuan, tapi jangan cuma satu kali. Waktu keluar dari air baru, waduh, dikasih baju putih, baju senang, baju putih terus. Kan dalam perjalanan hidup kita ada noda-noda dosa. Kita masih bisa buat dosa. Kita masih bisa buat kesalahan. Makanya kita perlu darah Yesus terus dalam hidup untuk pengampunan. Nah, kalau saudara berbuat salah, saya berbuat salah, cepat-cepat akui, minta ampun, minta Tuhan ampuni, darah Kristus mengampuni. Ya, jadi kita perlu dibaharui. Tanpa pembaharuan, tanpa penyucian, ya, kita tidak bisa beribadah. Tidak ada gairah beribadah. Itu tanda orang itu belum dibaharui, belum disucikan. Ketika orang itu sudah dibaharui dan disucikan, dia senang beribadah. Longgar. Dia dengar firman, waduh. Ya, itu orang yang sudah mengalami pembaharuan. Kenapa kita harus mengalami pembaharuan demi pembaharuan? Kenapa kita harus disucikan? Jadi dibenarkan tadi oleh darah Tuhan. Dibenarkan karena kita percaya. Dibenarkan karena kita mau masuk baptisan air, dibenarkan. Tapi langkah berikut bukan hanya dibenarkan. Kita harus disucikan. Kalau tidak suci kita tidak akan jadi sempurna. Tidak akan dimuliakan. Jadi orang Kristen itu sudah diatur oleh Tuhan. Bagaimana perjalanan masuk surga. Bagaimana nanti menghuni Yerusalem baru yang seperti di Wahyu 21. Karena itu tujuan kita. Bukan dunia. Tujuan kita bukan dunia jadi orang kaya, jadi orang ternama, jadi pimpinan cabang, jadi direktur. Tidak. Orang yang sudah mengerti, dia tahu bahwa
tujuan akhir, goalnya gereja Yerusalem baru. Semua tidak ada lagi. Kekayaan habis, nama tenar habis, jabatan tinggi habis. Disinilah orang Kristen banyak tidak memahami. Jadi kita perlu mengalami pembenaran. Kita perlu mengalami penyucian, pembaharuan terus-menerus karena kita masih bisa berbuat salah. Yang paling penting kita harus akui dosa kita dalam perjalanan kita menuju apa? Yerusalem baru. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam surat Korintus, perjalanan kita di dunia bukan hanya dengan mata kasar. Karena mata kasar ini cuma melihat apa yang kelihatan. Tapi perjalanan kita di dunia ini orang percaya, perjalanan dengan iman, melihat apa yang tidak dilihat dengan mata kasar, itu iman. Seperti perjalanan Abraham, keluar dari negeri lama, dari kehidupan lama, menuju dari satu perjalanan ke satu perjalanan. Abraham pasti memberikan persembahan mezbah kepada Tuhan. Kemana Abraham? Ibrani mengatakan kota yang dibangun Allah, yang punya alas, yaitu apa? Yerusalem baru. Bukan Yerusalem lama yang jadi problem sekarang, tidak. Yerusalem baru. Malah Yerusalem lama ditangisi Tuhan. Ya. Jadi kita perlu bukan sekali saja dibaharui. Ya, pembaharuan dan penyucian terus menerus. Ini membuat kita bergairah melayani Tuhan, bergairah beribadah. Ya. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, tadi sudah keluar dari baptisan air, kita kemudian dikuduskan, ya, disucikan sampai tidak bercacat celah, bukan lagi air dari kolam baptisan, tapi air firman Tuhan itu seperti air yang memandikan kita dari hari ke hari. Firman itu seperti air. Lanjut. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya, Ya. di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Jadi firman itu yang memberikan kita pembaharuan. Orang Kristen perlu pembaharuan. Firman itu yang menyucikan. Firman itu yang menunjuk salah. Firman itu yang menyatakan salah. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan yang salah. Nah, orang Kristen perlu dengar firman yang menyatakan salah. Tapi banyak orang menolak. Ketika salahnya ditunjukkan, dia marah. Ada orang sampai bilang pengajaran. Kita harus cari. Kalau kita tidak cari pengajaran dan kesaksian, kita nanti kabur. Terus maunya susu kasih minum, nina bobo, ya. Orang Kristen jangan dinina bobo terus dengan susu, jadi terus bayi. Dikasih makanan padat, makanan keras, dinyatakan salah, supaya apa? Bisa memperbaiki. Jadi itu seperti air firman itu memandikan saya, membaharui saya, terus sampai kita menjadi sama dengan Tuhan. Karena diciptakan pada mulanya serupa segambar Allah. Dosa ketidaktaatan itu merubah kita. Tidak lagi serupa Yesus, serupa Allah, tapi serupa siapa? Iblis. Kalau orang Kristen suka berdusta, iblislah jadi bapakmu, kata Yesus. Dan kamu suka melakukan apa yang bapakmu suka, yaitu iblis, dusta.
Karena iblis itu bapaknya pendusta, kata Yohanes 8. Tapi kalau kita dibaharui oleh Tuhan, firman menyatakan salah, memperbaiki kelakuan itu seperti tadi Efesus 5 mengatakan, dimandikan sampai satu hari tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada dosa, seperti waktu Adam belum jatuh dalam dosa, serupa segambar Allah. Nah, itulah panggilan gereja Tuhan, supaya kita ini diproses oleh Tuhan untuk menjadi serupa segambar Allah. Di mana nanti layak kita jadi mempelai perempuan Tuhan. Cocok di mana? Di Yerusalem baru itu, Wahyu 21. Itu goalnya. Itu arah sasaran kita, bukan dunia. Bukan dunia. Jadi dunia ini tidak usah berebutan, mesti menjadi orang nomor 1, mesti dihormati, yang mesti mengumpulkan kekayaan, jabatan tinggi. Tidak itu. Boleh menjadi orang kaya, boleh, kenapa tidak? Asal itu baik, halal, memang berkat Tuhan. Boleh menjabat jabatan tinggi, boleh, kenapa tidak? Asal itu menjadi pemberian Tuhan. Tuhan tidak larang kita. Tapi sementara hidup kita ini juga mengalami proses pembaharuan. Jadi orang percaya itu dibaharui dari hari ke hari, kata Kolose 3 ayat 10, tolong dibaca. Kalau tadi Efesus 5 mengatakan dimandikan firman, dimandikan oleh firman. Mestinya kata oleh firman, ya. Sekarang kalau Kolose pasal yang ke-3 ayat 10, tolong dibaca. Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui. Jadi kita ini mengenakan manusia baru ketika sudah dibaptis, mati dari hidup lama bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan dalam hidup baru, terus-menerus dibaharui. Bukan hanya sekali. Jadi iman kita harus dilanjutkan, bukan hanya sampai bertobat satu kali dibaharui dalam baptisan air, tapi terus menerus mengalami pembaharuan oleh firman Kristus. Nah, saudara tidak boleh hanya dengar yang manis, susu. Sudah lama jadi Kristen, 30 tahun, susu. Dinyatakan salahnya, marah, tersinggung, tidak mau dengar lagi. Ya, jauh, itu berangkat. Bye-bye. Nah, ini kanak-kanak. Gagal dia. Ya, dia caranya dipotong, tidak melekat. Kalau orang melekat itu disucikan hidupnya. Apapun kerasnya firman, apapun. Ya. Tolong dibaca tadi kalau pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru, Ya. yang terus-menerus diperbaharui, Ya. untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalqnya. Nah, jadi kita ini terus-menerus dibaharui. Jadi orang percaya yang beriman itu harus mengalami bukan hanya pertobatan, tapi pembaharuan yang terus-menerus supaya kembali serupa. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya. mereka juga ditentukannya dari semula, Ya. untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita ini dipanggil, dipilih sejak dari kandungan. Kenapa harus saja dari kandungan? Tuhan pilih kita. Sebab setiap orang yang dikandung oleh seorang perempuan, dari dalam kandungan sudah diperanakan dalam dosa, kata Mazmur 51. Sejak kita dikandung itu diperanakan dalam dosa, dalam kesalahan. Terus, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. ya, Dan mereka yang ditentukannya dari semula, ya, mereka itu juga dipanggilnya. dipanggil kita. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ini panggilan Tuhan luar biasa. Mari datang kepadaku. Hai kamu yang berlelah, beban berat. Dosa itu bikin kita sakit-sakitan. Iya.
Seringkali orang tidak sadar apa yang bikin sakit-sakitan, dosa. Justru orang yang dibersihkan, membersihkan hidup. Saya tidak katakan tidak bisa sakit. Ya. Karena alam ini kita telah hidup dipengaruhi alam. Makanya kita selalu perlu dengan Tuhan. Kalau kita sakit, Tuhan izinkan ada bilur Tuhan. Kamu sudah sembuh oleh bilur-bilurku. Ya kan? Kita butuh korban Tuhan. Kita butuh darah Yesus dalam perjalanan iman. Kita butuh dibaharui, disucikan, diampuni terus menerus. Tidak berhenti sampai orang itu meninggal. Atau sampai orang itu hidup sampai Tuhan datang. Terus menerus kita dibaharui. Ya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, Ya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa. Jadi kita ini awalnya menurut gambar dan rupa. Adam sama Allah. Fotokopinya Allah. Ya, terus Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, berkuasa atas ikan, dan burung-burung di burung udara, di udara. dan atas ternak, Nah, dan atas seluruh bumi, Ya. dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, kekayaannya di Taman Eden makan buah-buah, nggak pakai bayar. Semua miliknya Adam. Sampai akhirnya dia serahkan itu miliknya kepada iblis. Karena mendengar perkataan setan dalam ular. Rusaklah gambar Allah dalam diri Adam. Lalu Tuhan mulai bekerja untuk memproses kembali manusia sesudah jatuh dalam dosa. Nah, kitalah gereja Tuhan. Dipanggil, dipilih, dibenarkan. Yang namanya justification, pembenaran. Kita harus mengalami pembenaran, itu justification. Kemudian sanctification. Itu artinya kita disucikan, dikuduskan. Karena kita ini tidak kudus. Belum ada orang sempurna. Ya. Nah, kalau sudah dikuduskan, disucikan terus-terus oleh firman, Roh Kudus, firman memandikan kita, karya Roh Kudus dalam hidup kita menginsafkan kita. Makanya kita harus berani dengar firman menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Banyak orang tidak tahan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, Ya. untuk menyatakan kesalahan, Iya, menyatakan salah, untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. mendidik orang dalam kebenaran. Ini diperlukan gereja. Tapi gereja mau cari yang enak. Susulah yang kuberikan, kata Rasul Paulus. Nah, itu kekanak-kanakan orang. Makanya kita harus bertumbuh, mengalami pembaruan. Saya percaya kalau semua orang Kristen mengerti, orang tidak akan mengosongkan kursinya pada saat ibadah pendalam Alkitab, ibadah doa. Setiap ibadah dia ikuti. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Menjelang Tuhan datang, semakin giat, kata Ibrani, sampai Tuhan datang. Ya, nah ini proses supaya kita terus dikuduskan. Nanti wujudnya Allah, gambarnya Allah di dalam kita, sempurna seperti Allah. Lalu mengalami dimuliakan, glorification, mengalami pemuliaan, glorification, pemuliaan sempurna seperti Allah. Dan kita masih dikuduskan
Terus mandi firman, terus mandi firman. Jangan tersinggung. Kalau ditegur, disapa, ya kadang-kadang gembala harus memberikan kesaksian pengalaman hidupnya. Ya, bukan tidak perlu itu. Itu orang berkesaksian berarti sombong. Endahlah. Ya, itu untuk meneguhkan apa yang disampaikan itu dialami. Dan tidak bisa kita cap orang langsung sombong. Dia tidak mengajar firman toh, dia tambahkan kesaksian. Ini sombong. Ya. Kalau firman yang disampaikan itu teorinya. Lalu kita alami, kita saksikan untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau ada orang menghakimi seperti itu, dia sendiri salah, bodoh. Ya, mari kita baik-baik memperhatikan sampai kita mengalami dibenarkan, disucikan, ya, dan dimuliakan melalui proses pembaharuan terus. Bukan jadi orang Kristen, dah tahu apa artinya. Ya, cuma sekedar Natalan, Paskah, ya Jumat Agung, nggak ngerti apa-apa. Mari kita belajar mengerti. Kalau saudara tanya saya apa baptisan air, tanda pembaharuan, tanda pertobatan, tanda mati dalam Tuhan, bangkit bersama Tuhan, apa itu perlu? Itu perintah Tuhan. Loh, baptisan air itu perintah Tuhan yang harus kita genapi dalam hidup. Apa kata Yesus pada Yohanes Baptis? Lakukan, baptis aku. Padahal Yesus tidak perlu dibaptis. Apa yang dia mau baharui? Apa yang dia mesti kubur? Yesus tidak pernah ada dosa. Dia lahir bukan keinginan laki-laki dan perempuan. Dia lahir, roh Allah ada di dalam rahim Maria. Tapi kalau dia bilang sama Yohanes Pembaptis, baptis aku, karena itu kehendak Allah, berarti kita harus turut. Kalau kita tidak turut, kita tidak bisa maju. Susah maju. Ya, begitu. Nah, proses menjadi seperti Tuhan, ini goalnya. Menjadi serupa, ingat itu. Bukan dunia ini, serupa segambar Allah. Itu proses yang kita hari ini. Pembaharuan. Dosa saya dinyatakan, iya saya itu Tuhan, ampuni saya. Dibaharui. Setiap hari kita ada saja kesalahan yang kita lakukan. Makanya kita perlu justification, pembenaran, sanctification, kita perlu penyucian, baru kita mengalami glorification. Dimuliakan serupa segambar Allah. Jadi mempelai wanita yang berhak duduk bersama dengan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Wahyu 2, Wahyu 3, sampai jemaat yang sudah mau dimuntahkan Tuhan. Coba Laodikia, Tuhan bilang, aku memuntahkan kamu. Karena engkau sombong merasa kaya, tidak kurang apa-apa. Padahal kamu miskin, kata Tuhan. Orang kaya di dunia belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Ya, ada orang merasa kaya seperti Laodikia, tapi miskin di mata Tuhan. Beli minyak melumas mata. Minyak gambaran Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memelihara mata kita, melihat keadaan kita. Oh, saya ini seperti ini. Dan jemaat yang mau dimuntahkan keluar, mau dibuang oleh Tuhan, diberi kesempatan. Memang dia sudah buang Kristus keluar. Makanya dari luar Tuhan ketuk pintunya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Apabila ada orang dengar ketukan saya, aku akan masuk ke dalam. Ada pesta. Jangan sampai kita tolak Yesus gara-gara apa? Gara-gara untuk menjadi kaya di dunia, untuk lakukan ini, lakukan itu. Oh, tidak bisa tinggalkan ini, tidak bisa. Tidak mau melayani, tidak mau beribadah.
Itu seperti jemaat Laodikia, mau dimuntah. Tapi Tuhan tidak muntah. Tuhan datang ketuk pintunya. Sama dengan sekarang Tuhan ketuk pintu hati kita. Bukakan, supaya aku masuk. Dan kamu akan duduk di atas tahtaku, kata Tuhan kepada jemaat Laodikia. Satu tahta artinya itu suami istri. Satu pelaminan, pernikahan. Mempelai wanita dan mempelai pria. Dari semua ini, kalau saudara baca dari jatuhnya Adam, bagaimana Allah cari? Jangan bilang Adam. Kain. Di mana adikmu? Tuhan tunggu jawabannya Kain. Jujur, aku bunuh adikku. Tapi dia tidak jawab itu. Apa aku penjaga adikku? Nah, coba. Kain, darah adikmu berteriak dari tanah, menuntut pembalasan. Darahnya Habel. Tapi darah Yesus tidak menuntut pembalasan. Itu dikorbankan untuk kita, menghapuskan dosa, membuka pintu surga. Hargai itu darah Tuhan. Kalau kita ditegur firman, perbaiki. Ya, jangan marah sama pendeta, jangan. Kalau saudara jadi orang Kristen mengalami ini ya, saya orang percaya, saya bertobat, saya lahir baru, melalui baptisan air, saya dibaharui terus menerus, dipenuhi Roh Kudus, terus masuk melangkah, disucikan oleh firman. Jadi kesaksian berbuah-buah, melekat terus. Banyak orang pikir, ya, dia bisa lari ke sana kemari, lari ke sana kemari. Oh, banyak gereja, 1000 gereja, 10.000, ratusan ribu, jutaan gereja. Saya bisa, dia tidak bisa lari dari yang namanya penyucian. Di sini disucikan tidak mau, lari ke sana. Disucikan di sana, tidak mau lari ke sana. Disucikan kalau Tuhan sayang. Tapi kalau dia bertahan disucikan, dia akan berbuah-buah, jadi kesaksian. Patut diteladani orang ini, patut dicontohi. Tapi kalau dia tidak mau disucikan, dipotong. Tempatnya nanti digantikan orang. Saudara bisa sampai ke ujung dunia. Tapi kalau saudara mau disucikan dan tidak mau, lari terus, dipotong. Ya, harapan saya kita mengerti apa isi hati maunya Tuhan dalam hidup ini. Ya, kita dipilih sejak kandungan. Makanya paling perlu apa? Tinggal tetap pada pokok. Kata Yohanes 15. Carang itu harus melekat, tinggal dalam pokok. Baru kita bisa disucikan, berbuah. Jangan lepaskan. Bangsa Israel itu nggak percaya, nggak mau disucikan. Tuhan sucikan bait Allah dari jual beli. Mereka marah. 46 tahun kami bangun. Apa hakmu? Mereka katakan pada Yesus, usir semua ini jual beli dalam bait Allah. Aku bangun dalam tempo 3 hari. Rombak bait Allah ini. Yang dimaksud bait Allah dia, dirinya mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Itu yang membawa kemenangan. Ya, melekat terus. Cara melekat. Bangsa Israel tidak percaya, dipotong. Kita bangsa kafir, melekat tempatnya Israel. Jadi kalau ada orang Kristen marah sini, marah sana, pindah sini, pindah sana, dia pikir banyak gereja kok di dunia. Lari dari firman, tersinggung, tidak mau dibimbing, tidak mau dibina. Kalau Tuhan sayang, dimanapun dia dicari untuk disucikan, kerendahan hatinya disucikan. Kenapa orang tidak mau menerima teguran firman untuk dibaharui? Sombong. Ya, angkuh. Karena itu Tuhan katakan tinggallah dalam Kristus.
Kalau kita tinggal dalam pokok, kita dibersihkan, kata Yohanes 15, dan berbuah-buah. Jadi kesaksian. Jadi kita perlu iman, tapi kita perlu berlangkah dengan iman, bertobat. Itu mesbah korban bakaran. Berhubungan dengan darah. Habis itu kita perlu pembaharuan. So bertobat, so mati dengan Tuhan, kita perlu dibangkitkan. Mati, dikuburkan, baru bangkit. Dalam kebangkitan yang baru, pembaharuan. Dalam baptisan air. Ya, bencana pembasuhan. Baru kita dibaptis dengan Roh Kudus. Penolong kita yang menyertai kita selama-lamanya. Jangan didukakan. Jadi kita dibenarkan, disucikan, kemudian apa? Dimuliakan. Itu programnya Tuhan kepada gereja. Ya, kalau saudara kita bernakel, halaman, ruang suci, ruang maha suci, ikuti saja itu. Sudah bagus. Ya, Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi 3 hal ini yang kita perlu dibenarkan karena kita orang tidak benar, disucikan karena kita tidak suci, dimuliakan karena itu panggilan Tuhan menjadi serupa, segambar. Dari dalam rahim ibu kita sudah dipilih. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang penuh dengan anugerah. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. ku naikkan syukur, katakan Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu, Tuhan. besar setiamu
di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, mari angkat tangan saudara. Naikkan syukur. Kita harus bersyukur. Buat hari Hati kita harus bersyukur. Kau beri Betapa baiknya Tuhan. tak habis Dari dosa kita dipanggilnya, diangkat keluar. kasih dan rahmat-Mu selalu Dari dalam dosa dan kita diangkat menjadi orang percaya yang bertobat, terlambat mengalami justification, mengalami pembenaran. besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih. Naikkan syukur Siapa saya? Siapa saudara? buat hari yang Kau beri. Tak pernah habis kasih-Nya. Haleluya, habisnya Oh, Ramaya Syakarabaya. dan rahmat Selalu baru Tuhan. selalu baru Dan tak dan pernah tidak pernah terlambat. Pertolonganmu Besar besar setiamu Haleluya. di sepanjang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami menaikkan syukur. Siapa kami? Hari ini, pagi ini saja. Siang hari ini saja. Sore hari ini. Jelang kami datang ke tempat ibadah pun kami bisa melakukan salah, pelanggaran. Kami perlu pembaharuan. Kami perlu pengampunan oleh darah. Kami perlu dimandikan firman Allah itu. Sehingga satu hari kelak kita suci seperti Tuhan. Kembali serupa segambar Allah. Tujuannya adalah di Wahyu 21. Di sana kita punya tempat hunian, bukan dunia. Jangan mengutamakan dunia. Berbahagia orang-orang yang mengerti rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami diproses oleh Tuhan dari manusia sombong untuk menjadi serupa Yesus, rendah hati dan lemah lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri, Buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya tak habis rahmat dan kasih. kasih dan rahmat-Mu Selalu baru setiap hari. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu Tuhan. Sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita persiapkan hidup kita. Makan
Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, hari yang kau beri. Tak bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan, pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, biar hati kita bersyukur. Bersyukur kasih Tuhan luar biasa. Dia memilih kita sejak dari kandungan ibu untuk dibenarkan, untuk disucikan, kemudian mengalami pemuliaan. Mari angkat itu roti. Setiamu Tuhan, oh Rabasangkala Bayalabas, ya Rabasangkala Bayalabasangkala. Duh, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, terlalu besar setiamu. Ya besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku, hidupku. Dengar saudara, Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kita perlu dibenarkan karena kita orang tidak benar. Kita perlu disucikan karena sekalipun kita orang benar masih ada salah. Kita perlu dikembalikan keserupaan dengan Allah dalam kemuliaan. Angkat itu cawan. Demikian juga sesudah makan diambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu minum dari cawan ini, kamu mengingat, kita mengingat menjadi peringatan. Sebab setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan, kita ini memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Apa saudara percaya? Cawan yang kita pegang ini atas, ucapkan syukur atasnya, adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Mari kita katakan amin, kita minum dan percaya dalam nama Yesus.
tunaikan syukur buat hari yang kau beri. Ku naikkan syukur, bersyukur dari hati. Tuhan Yesus terlalu baik. Orang berdosa dicari, dia cari Sakeus, masakan. Dia cari wanita Maria Magdalena, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu besar setia, di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur. Haleluya. Beri ucapan syukur dari hati yang benar itu. Buat hari yang kami tak habis-habisnya, habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu Tuhan. Di sepanjang hidupku besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Sepanjang hidupku, di sepanjang Tuhan cari kualitas mempelai perempuan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan doa-doa. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Dia datang kembali, sampai selamanya. Tuhan memberkati kita dan menjadilah berkat dalam nama Yesus Kristus. Dan terima berkat sama-sama, katakan amin.